Shalom Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Ayuita Kambe, NIM 20410118, kelas C Manajemen semester 4, mata kuliah Manajemen Piutang dengan dosen pengampu Ibu Juliet Genenova Jaratari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pertama yaitu analisis kebijakan pemerintah Sri Lanka terkait gagal bayar hutang negara. Negara Sri Lanka baru-baru ini mengumumkan bakal gagal bayar hutang luar negeri setelah kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat. Akibat krisis ekonomi tersebut, mereka harus melakukan pemadaman listrik dan kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut. Krisis tersebut juga mengakibatkan 22 juta penduduk Sri Lanka hidup dalam penderitaan. Karena itu, krisis ini memicu protes anti pemerintah selama berminggu-minggu. Kementerian Keuangan Sri Lanka menyatakan dengan kepastian itu bahwa kreditur termasuk pemerintah asing yang telah memberikan pinjaman kepada mereka bebas untuk memanfaatkan pembayaran bunga utang yang telah jatuh tempo. Pemerintah mengambil tindakan darurat tersebut hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah memburuknya posisi keuangan Republik lebih lanjut. Baik, berdasarkan analisis saya terkait kebijakan pemerintah Sri Lanka agar lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya, agar tidak menyalahgunakan anggaran, akumulasi utang, dan pemotongan pajak. Karena jika kita lihat bersama terkait dengan pembayaran bunga yang dibebaskan ini hanya memberikan keuntungan bagi sebelah pihak, yaitu Sri Lanka. Sedangkan bagi kreditur asing, mereka merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Yang kedua, jika saya adalah salah satu perusahaan yang berada di Sri Lanka dan turut mendapatkan efek dari krisis tersebut, pemantauan piutang yang dapat saya lakukan agar tetap menjaga arus kas perusahaan yaitu lebih berhati-hati dalam menerbitkan utang, membuat laporan keuangan dengan maksud apabila sedang mengalami arus kas yang macet, segera melakukan tindakan dengan mencari bantuan atau pemasukan dari sumber lain yang segera mungkin Anda dapatkan, misalnya invoice financing. Selain itu, pajak juga harus segera Anda lunasi agar tidak terjadi jatuh tempo, karena dengan itu kita bisa dikenakan denda yang nantinya akan membuat pembayaran pajak kita makin membengkak atau semakin membesar. Yang ketiga yaitu tabel umur piutang. Yang pertama, kelompok umur piutang, jumlah piutang, peluang tak tertagih, dan saldo piutang tak tertagih. Yang pertama, hari pertama sampai hari ke-30 jumlah piutang sebesar 20 juta rupiah, peluang tak tertagih 1%, saldo piutang tak tertagih 200.000. Hari ke-30 sampai hari ke-60 jumlah piutang 40 juta, peluang tidak tertagih 2%, dan saldo piutang tidak tertagih 800.000. Yang ketiga, hari ke-60 sampai hari ke-90 jumlah piutang 80 juta, peluang tak tertagih 5%, saldo piutang tak tertagih 4 juta. Yang terakhir, tidak lebih dari 90 hari, jumlah piutang 200 juta, peluang tak tertagih 7%, dan saldo piutang tak tertagih sebesar 14 juta rupiah. Jadi total keseluruhan yaitu 19 juta rupiah. Sekian pemaparan analisis dari saya. Terima kasih.